Hari ini aku akan nge-share secara step by step gimana caranya menghasilkan uang dari Facebook dengan kita ngonten seperti di YouTube. Oke, video ini aku buat khusus untuk para pemula yang kepengen mulai konten di Facebook per tahun 2025 ini banget ya. Ibarat kata ya udah ngebet banget pengen konten gitu, tapi persiapannya belum matang. Nah, dalam langkah-langkahnya ini aku udah membagi jadi 7 poin gitu ya yang dapat teman-teman lakukan, yang dapat teman-teman praktikkan supaya bisa mendapatkan hasil yang insya Allah itu bakalan sesuai dengan harapannya teman-teman. Dengan catatan ya, langkah-langkahnya ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi jangan tuh diacak-acak gitu ya, jangan merusak formula yang udah dikasih gitu, paham ya? Dan ya sebelum kita masuk ke 7 langkahnya, kita di sini bangun konteks dulu yuk. Nah, kita sepakati dulu konteksnya itu kayak gini ya. Teman-teman ini kondisinya kayak udah ngebet banget buat terjun untuk jadi content creator di Facebook, tapi persiapannya belum mateng. Oke, ingat, ini persiapannya belum matang gitu. Jadi kayak masih meraba-raba ini gimana kalau konten ini ya, gimana kalau konten itu ya, kira-kira bakal banyak yang minat gak ya, bla 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 gitu. Nah, pokoknya gitu lah ya konteksnya. Kemudian setelah konteks kita juga harus tentukan targetnya. Nah, teman-teman kalau jadi content creator itu harus punya target ya. Jangan sampai kayak ya orang konten kita konten dalam tanda kutip FOMO gitu. Jangan cuma semata-mata seperti itu doang gitu pikirannya. Jadi teman-teman harus patokin sebuah target, dan targetnya di sini aku ngajak teman-teman kayak kita ini berupaya untuk supaya bisa langsung dapat banyak views di hari pertama ngonten. Terdengar seperti kayak wah menggiurkan sekali kak. Ya memang gitu, dan itu alhamdulillah dulu yang aku alami di Facebook ya. Jadi hari pertama ngonten dulu aku di Facebook itu kayak langsung dapat lah gitu apa yang aku inginkan ya, apa yang aku harapkan, viewsnya langsung banyak gitu. Oke. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama teman-teman harus tentukan niche dulu ya. Nah kalau saran aku niche-nya itu yang basis penontonnya udah ada ya, banyak dan juga kuat gitu. Kan tadi target kita pengen hari pertama konten langsung dapat banyak views gitu kan. Jadi teman-teman milih niche-nya juga harus yang tertarget gitu ya. Yang istilahnya ini teman-teman udah tahu nih fondasinya gitu ya, atau alasnya itu penontonnya udah ada, banyak, kemudian kuat. Nah, kira-kira niche-niche yang seperti apa yang bisa menjangkau hal yang demikian gitu? Tentunya adalah niche-niche yang segmented, guys. Perkara niche yang segmented ini udah aku jelaskan secara rinci di video aku yang ini sebenarnya, tapi di sini aku ulangi lagi karena barangkali teman-teman belum nonton video yang itu gitu kan, dan nggak mau nonton video yang itu, jadi aku jelasin lagi di sini ya. Jadi niche yang segmented itu adalah niche yang kita bahas sesuatu yang spesifik, yang dimana niche ini nih ya, topik-topiknya itu atau hal-hal yang akan kita bahas dalam ya tema itu udah ada kayak fansnya gitu loh, udah ada penggemar gitu ya, dan itu banyak ya populasinya, terus kuat gitu atau solid gitu. Contoh kayak kalau teman-teman milih niche drama Korea atau K-pop ya, kan fans K-pop itu banyak banget ya guys ya, dan mereka juga kuat, solid gitu kan. Teman-teman kalau masuk di ranah itu ya, lebih dari 50% aku yakin konten pertama, kedua, dan ketiganya teman-teman itu pasti bakalan salah satu paling tidak diantaranya dinotis oleh para pecinta drama Korea yang bersangkutan. Dan satu hal yang perlu teman-teman catat di sini ya, kalau kita milih niche yang segmented seperti K-pop, drama Korea atau film Korea kayak gitu, kita bisa meraup ya usia-usia penonton itu dari berbagai kalangan gitu guys. Maksudnya kayak kalau misalnya ada orang yang usianya 15 tahun, 15 tahun muda banget ya, 17 tahun lah katakan gitu, atau 18 tahun gitu ya. Kalau dia suka musik K-pop ya, film-film Korea, drama Korea gitu, ya ketika kita membahas hal yang dia sukai itu dia bisa masuk gitu loh. Terus kalau misalnya ada ibu-ibu nih atau bapak-bapak usianya udah 40-an tahun ke atas dan dia ternyata juga suka musik Korea, lagu Korea, film Korea, drama Korea, dia juga bisa masuk gitu loh. Jadi nggak ada batasan usia di situ ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman memilih niche yang sifatnya umum, yang target audiensnya juga umum ya, maka itu nanti akan apa ya? Kita akan kebingungan. Ini audiens kita tuh yang mana sih gitu, yang memang audiens kita ya. So penting buat teman-teman di sini pilih niche-nya itu yang segmented ya. Kalau teman-teman ngikutin langkah ini tapi ternyata niche yang teman-teman pilih itu nggak segmented, ya mohon maaf ya, mungkin akan beda hasilnya. Terus langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah siapin optimalnya 3 konten dan pilih topik yang paling menarik atau yang sifatnya kontradiktif buat nge-trigger penonton kita atau calon penonton kita. Nah ini aku kasih flow-nya ya. Misalnya nih ya, teman-teman pilihnya itu adalah ya kembali lagi tadi adalah industri perfilman Korea. Kita bisa bahas filmnya, dramanya, atau artis-artisnya gitu kan, lagu-lagu soundtracknya, macam-macam lah pokoknya kalau kita membahas secara spesifik sebuah industri hiburan yang basis penggemarnya udah kuat gitu kan. Nah teman-teman kalau misalnya udah fix nih misalnya ya, pilih yang Korea-Koreaan gitu. Nah ketika memilih topik untuk dibahas pertama kali, nanti ketika pengen upload konten-konten pertamanya, topiknya itu pastikan benar-benar yang tertarget dan kembali lagi ini ya sesuai dengan selera penonton yang teman-teman pengen gapai gitu loh. Kalau teman-teman targetnya itu adalah orang Indonesia ya penontonnya atau dalam negeri,
negeri, ya pastinya kontennya satu harus pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ya kira-kira dari perkorea-koreaan itu siapa gitu ya yang di Indonesia ini fansnya paling banyak. Contoh misalnya BTS gitu kan, teman-teman bisa bahas siapa tuh di BTS, misalnya kalau lebih spesifik lagi RM gitu ya, atau Namjoon gitu kan, ataupun Jungkook gitu kan, atau Taehyung gitu, pokoknya yang fansnya banyak. Nah, kita katakanlah Taehyung gitu ya. Nah, dari si Taehyung ini teman-teman cari lagi nih topik tentang Taehyung yang menurut teman-teman paling menarik atau yang sifatnya kontradiktif. Misalnya ya, Taehyung ini anaknya kelihatannya kayak bad boy gitu ya, tapi ternyata dia sangat respect terhadap perempuan. Nah, itu kan kontradiktif ya. Kelihatannya kayak bad boy image-nya gitu kan, tapi dia sangat respect ternyata dengan perempuan. Itu cuma contoh ya. Aku sih kurang tahu sebenarnya Taehyung itu kayak gimana gitu, karena aku bukan pecinta perkoreaan ya guys ya. Ini coba contoh gitu kan. Nah, intinya yang teman-teman kutip itu adalah kontradiktifnya ya. Nah, kenapa harus yang kontradiktif seperti itu ya? Pertama karena itu menarik gitu guys ya. Orang kan bakalan mikir kayak bad boy tapi respect sama perempuan. Kayak mana ceritanya gitu kan. Jadi mereka bakalan nonton dan jimak gitu loh. Dan itu yang aku lakukan dulu guys ya, ketika hari pertama aku konten di Facebook gitu kan. Aku pakai topik yang kontradiktif gitu sifatnya, dan itu beneran kayak langsung dapat ratusan ribu views hanya dalam waktu sekitar 2-3 hari. Itu hari pertama konten loh ya. Di hari pertama konten dan di konten kedua waktu itu. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman yang mengikuti langkah nomor 2 ini tapi ternyata topik yang teman-teman ambil, yang teman-teman bahas itu kurang menarik, tidak bersifat kontradiktif, berarti teman-teman gagal menjalani langkah yang kedua ini, atau risetnya itu kurang serius ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah dapat topik yang pas gitu, ya udah langsung produksi aja kontennya ya, bisa mode talking head kayak aku gini misalnya ya, ngomong depan kamera gitu, atau bisa menggunakan voice over dengan menampilkan slide foto di videonya gitu ya. Tapi saran aku sih sebaiknya sematkan muka teman-teman lah ya, minimal gitu, soalnya Facebook itu kan sangat-sangat sensitif ya. Nah, kalau misalnya langkah yang pertama dan kedua udah teman-teman lakukan dengan baik dan sesuai dengan yang aku arahkan tadi, silakan lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu adalah teman-teman silakan bikin akun Facebooknya buat yang belum punya akun ya, tapi buat yang udah punya akun. Dan kalau misalnya tadi udah bikin akun terus punya akun gitu kan, silakan teman-teman aktifkan ya akun Facebooknya itu ke mode profesional untuk yang memilih konten di Facebook Pro. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk kontennya itu bukan di Facebook Pro tapi di yang satunya lagi, yaitu di fans page atau halaman ya, teman-teman silakan ya cari di situ tombol halaman, terus yang pilih buat halaman ya. Nah, kalau untuk tutorialnya kurang lebih seperti ini penjelasannya guys. Kalau misalnya semuanya udah kelar, udah komplit, nah lanjut kita ke langkah yang nomor 4 ya. Teman-teman silakan mulai upload kontennya di hari yang sama ya, saat teman-teman itu membangun atau membuat akun FB Pro dan juga halaman yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau tanggal 7 Juli teman-teman bikin, ya udah tanggal 7 Juli juga teman-teman upload kontennya. Dengan catatan ya, ritme penguploadan kontennya itu harus bagus ya. Jangan sekaligus di pukul 19.00 misalnya teman-teman upload semua kontennya. Oke, misalnya teman-teman nyiapin 3 konten nih, jangan semuanya diupload pada jam yang sama gitu loh. Pastikan teman-teman uploadnya itu secara berkala, dan saran aku ya, jangan gunakan mode terjadwal ya teman-teman. Jadi pada saat hari pertama itu agak krusial, kita uploadnya itu memang directly aja gitu loh. Kalau terjadwal nanti dia akan ada waktu tunggu dan sebagainya gitu kan, sehingga ya kayak ngendap gitu. Nah, kalau saran aku sih, karena ini yang aku terapkan dulu ya, jadi kontennya itu kalau teman-teman pengen uploadnya itu jam, katakanlah jam 5, jam 6, jam 7, 1 jam 5, 1 jam 6, 1 jam 7 malam gitu ya. Nah, teman-teman itu uploadnya itu memang pas mau di jam itu gitu ya. Misalnya bakalan dipublish jam 5, berarti uploadnya itu bisa jam 4:45 gitu misalnya, kalau proses uploadnya sekitar 15 menit, atau jam 4:55 gitu kalau dalam waktu 5 menit uploadnya kelar kayak gitu. Jadi kan nanti pas jam 5-nya udah terpublish gitu kan kontennya. Oke? Dan begitu pun untuk yang jam 6, jam 7 gitu ya. Nah, intinya di sini kembali lagi ritmenya rapi ya. Kalau tenggatnya 1 jam masing-masing, ya udah 1 jam gitu. Dan juga jangan dulu gunakan fitur terjadwal ya, tapi kita kayak ya directly aja dulu lah, langsung gitu. Oke? Nah, kalau teman-teman bertanya urgensinya apa Kak harus kayak gitu, aku jujur nggak bisa menjelaskan, tapi ini yang aku lakukan dulu gitu guys. Jadi pas hari-hari pertama aku konten itu, aku belum pakai fitur terjadwal. Nah, aku pakainya itu ketika udah ada kontenku yang naik
ya. Terus aku merasa bahwa video gini udah bisa naik sendiri tanpa harus aku bantu dengan apapun itu metodenya gitu kan. Dan barulah setelah itu aku pakai fitur terjadwal. Anggap aja pada saat kita uploadnya masih secara langsung gitu tanpa pakai fitur terjadwal, ya kita masih nyari jam yang tepat lah ya gitu, atau jam yang nyaman gitu. Terus pada saat uploadnya itu, by the way, jangan lupa gunakan caption dan hashtag yang relevan ya dengan isi kontennya. Jangan sampai kontennya apa, hashtagnya apa, atau captionnya apa gitu loh. Lanjut lagi ke langkah nomor 5. Kalau misalnya langkah yang keempat udah kelar, yang kelima kita bisa tunggu aja hasilnya ya. Kalau misalnya ada views yang langsung naik. Nah, untuk konten yang berikutnya, katakanlah di hari kedua, itu buat dengan pola serupa guys. Serupa dengan konten yang naik itu ya. Misalnya simulasinya teman-teman tadi udah upload 3 konten nih di hari yang pertama. Dan ternyata di antara konten pertama, kedua, dan ketiga itu ya, katakanlah Reels misalnya di sini, ada yang naik nih 1 gitu kan, yang meledak gitu viewsnya. Nah, teman-teman untuk konten yang hari kedua ya, bikin juga tuh konten yang modelannya kayak serupa gitu dengan yang di hari pertama. Topiknya nggak harus sama, tapi cara penyajiannya guys ya, pola skripnya gitu, atau struktur atau sistematika dari skripnya, naskahnya gitu. Teman-teman buat yang seperti di yang sebelumnya yang naik itu. Nah, kalau misalnya langkah yang nomor 5 ini udah sip, silakan lanjut ke langkah yang nomor 6, yaitu adalah lakukan langkah serupa secara berulang terus ya, dengan konsisten. Rajin-rajin pula amati data insight di dashboard profesionalnya masing-masing, dan hindari aktivitas atau isi konten yang berpotensi melanggar. Intinya di sini kita menjaga lah dalam tanda kutipnya ya. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya nih udah mulai dapat fenomena viewsnya tiba-tiba turun ya, kayak nggak disupport dengan maksimal oleh algoritmanya Facebook ya, dilihat itu data insight-nya seperti apa dan lakukan inovasi ya guys ya. Kita kalau misalnya dapat fenomena views turun itu adalah hal yang normal ya menurut aku dalam dunia perkontenan, semuanya pasti ngalamin, dan solusi satu-satunya yang dapat kita lakukan itu adalah dengan ya kita melakukan inovasi ya. Sebab kenapa? Karena barangkali penyebab dari viewsnya turun dan sebagainya itu karena penontonnya emang udah bosen aja gitu dengan cara kita menyajikan konten yang kayak gitu-gitu aja, ya kayak gitu-gitu mulu gitu kan, gak ada inovasinya dan sebagainya. Jadi ya berinovasi lah. Sama kayak kalau orang berbisnis gitu kan, misalnya kayak bisnis HP gitu, HP ya misalnya kalau kayak gini nih, Android gitu kan, kalau dirilisnya modelannya gini-gini aja gitu kan, gak ada inovasinya, lama-lama ntar gak laku guys. Makanya kayak brand-brand HP itu pasti selalu melakukan inovasi kan, nambahin fitur ini, fitur itu gitu kan, atau ngubah penampilannya gitu, case-nya kayak gimana gitu kan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan dalam dunia perkontenan ya. Kalau udah mulai turun pasarnya ya kita inovasi gitu. Inovasi bisa dari segi cara penyampaian kontennya, bisa dari segi cara editingnya dan sebagainya. Dan satu hal lagi dalam menjaga akun itu ya, pastikan teman-teman tidak mengunggah konten yang berpotensi menyebabkan pelanggaran, baik itu pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Nah, aku pribadi di halamanku itu pernah mengalami sejumlah pelanggaran ringan ya. Pelanggaran ringan itu kayak misalnya dalam kontenku ada kalimat kayak kata cium guys, atau ciuman itu sensi banget. Facebook nggak boleh guys ada diksi itu. Aku beberapa kali itu kena. Aku ngangkat topik yang ada diksi itunya, dan itu tuh selalu kena pelanggaran ringan. Jadi ditegur mulu sama Facebook gitu loh. Alhasil ya aku hapus lah kontennya gitu kan, daripada ntar malah jadi pelanggaran berat gitu lama-lama kalau dia nggak dihapus gitu kan. Dan akhirnya ketika aku mengangkat konten yang bakalan berpotensi ada diksi ciuman itu juga ya, aku pakai isyarat gitu, jadi kayak gini-gini aja gitu guys. Penonton aku kadang bingung, ini yang dimaksud sama Kak Shirley apaan sih gini-gini gitu kan. Mereka heran gitu loh, kenapa harus kayak gitu ya. Sedangkan ya mereka nggak ngerti gitu kan, di balik layarnya kita ini berjuang mempertahankan untuk supaya akun FB Pro ataupun halaman kita itu tetap sehat gitu. Nah, teman-teman harus pahami itu ya. Plus juga kalau pakai musik gitu, sekali lagi aku tekankan, garap musiknya sendiri untuk background dan sebagainya ya. Kalau sound effect sih oke-oke aja, pakai dari yang kayak punya CapCut misalnya, tapi CapCut Pro ya, karena CapCut Pro itu untuk hak cipta sound efeknya sih nggak ada ya, setahu aku. Mereka menjamin kalau royaltinya itu udah mereka tanggung gitulah. Tapi kalau aku keliru ya silakan koreksi aja. Yang jelas ya selama ini aku pakai sound effect dari CapCut itu aman-aman aja sih gitu. Cuman kalau buat backsoundnya ya, musik latarnya kan beda ya antara musik latar sama sound effect gitu kan. Nah, untuk musik latarnya itu aku produksi sendiri ya. Aku pakai aplikasi namanya Walkband. Nah, teman-teman silakan pelajari aja tuh aplikasi Walkband, oke? Tutorialnya udah banyak banget di YouTube guys. Dan kalau misalnya langkah 1 sampai 6 udah teman-teman terapkan dengan baik sesuai dengan yang aku jelaskan ya, tanpa menyimpang-nyimpang sana sini. Langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir itu adalah kita tinggal tunggu aja undangan monetisasi dari Facebooknya ya. Dan monetisasi yang diterima oleh Facebook Pro dan juga Facebook Page ya, atau halaman itu sama aja guys, jadi nggak ada bedanya ya. Oke, jadi itulah dia langkah-langkah yang dapat aku share ke teman-teman para pemula semuanya ya. Silakan diterapkan, dan penerapannya itu harus dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang udah aku jelaskan. Kalau teman-teman lakukan penyimpangan ya dari hal-hal yang udah aku jelaskan terus
tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan targetnya gitu, ya udah, itu udah resikonya masing-masing aja ya. Sementara buat yang udah menerapkannya sesuai banget nih dengan yang aku jelaskan, dengan yang aku arahkan, tapi tetap juga sama aja nggak mendapatkan hasil yang sesuai target, ya pertama teman-teman bisa lakukan, dikoreksi dulu tuh kontennya udah semenarik apa gitu cara penyajiannya ya, karena kadang-kadang kita udah bikin topiknya menarik, tapi ternyata cara kita menyajikannya itu kayak jelek gitu loh, maksudnya kayak ya nggak sesuai dengan selera penonton lah, jadi ya dikoreksi aja, oke? Terus yang kedua ya, kalau udah penyajiannya bagus tapi viewsnya kayak masih belum ada yang meledak satupun gitu, ya berarti mungkin teman-teman banyak dosa. Bercanda. Tapi bisa jadi sih ya, bisa jadi kayak rezeki kita terhambat itu karena kitanya sendiri gitu kan. Mungkin pernah melakukan kesalahan apa sama orang lain gitu, atau sama makhluk lain. Makhluk lain itu maksudnya kayak hewan ataupun tumbuhan gitu ya, bukan makhluk halus gitu, enggak. Sehingga rezeki itu masih kayak enggan menghampiri kita dalam waktu yang cepat. Dan ya saran terakhir nih, selain konten di Facebook juga belajar ya, konten di YouTube, konten di TikTok, konten di Instagram dan sebagainya, supaya nggak ketergantungan hanya dari satu platform aja. Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya esok hari insyaallah dengan pembahasan yang gak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa, bye bye.